Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deslina Heliani SPD. Saya mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Dramaga Kabupaten Bogor. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta dengan nomor UKG 201900412945. Saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi negara maju dan negara berkembang dengan model problem based learning dan TPACK menggunakan PowerPoint, Canva, dan Quizzes. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, Malik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran geografi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 5 Maret 2024. Siapa yang akan masuk? Sehat sakit, Bu. Terus ada Toska izin sama Muhammad Asyam sakit. Yang sakit diberikan kesehatan. Amin. Semoga kalian tetap menjaga kesehatannya ya. Oke, sebelum menyanyikan lagu kebangsaan nasional Garuda Pancasila, marilah kita berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih untuk satu bagian aplaus. Sebelum kita mulai materi pelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk terlebih dahulu berdiri ya. Ibu akan mengecek kerapihan baju kalian. Ibu harap kalian tetap menjaga kondisi badan kalian. Karena kenapa? Kalian sudah kelas 12. Minggu depan kalian sudah mulai ujian praktek. Ya kan? Setelah ujian praktek kalian UAS, ya kan? Di bulan puasa nanti. Seperti itu. Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Amin. Tujuan pembelajaran yaitu kita memasuki negara maju dan negara berkembang. Minggu lalu kita sudah membahas pengertian negara maju dan negara berkembang. Siapa yang tahu pengertian dari negara maju? Negara maju siapa? Wah, banyak juga yang masih ingat. Ratu, silakan Ratu. Jadi negara maju itu adalah suatu negara yang mempunyai perekonomian yang sudah merata. Nah, jadi si negara itu tuh udah bisa memenuhi kehidupan si masyarakatnya. Nah, negara maju juga itu mempunyai teknologi yang sudah canggih daripada negara-negara yang berkembang. Terima kasih untuk Ratu. Aplaus untuk Ratu. Yang pertanyaan kedua adalah siapa yang masih ingat pengertian negara
Jadi negara berkembang itu adalah negara dengan yang masih relatif rendah rata-ratanya. Indeks perkembangan manusianya juga tercatat di bawah standar normal globalisasi, dan infrastrukturnya juga masih relatif berkembang atau belum maksimal dibandingkan negara yang sudah maju. Terima kasih untuk Wali. Sama-sama, Bu. Perbedaan dari negara maju dan berkembang. Siapa yang tahu? Oke, silakan Najwa. Jadi perbedaan antara negara maju dan berkembang itu yang pertama pendapatan per kapita dari negara maju dan berkembang itu beda. Terus kedua teknologi yang digunain dari negara maju dan negara berkembang itu juga berbeda. Negara maju itu lebih cenderung memiliki teknologi yang lebih memadai dan lebih canggih dibanding negara berkembang. Terima kasih untuk Najwa. Plus untuk Najwa. Kita masuk kembali ke materi karakteristik persebaran negara maju dan berkembang. Kita masuk ciri-ciri negara maju, di mana pertanian termasuk peternakan dan perikanan untuk industrialisasi dijual diekspor. Lalu yang kedua ini adalah aktivitas perekonomian menggunakan sarana dan prasarana modern. Lalu ada 4 ini di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang industrialisasi secara cepat. Pendapatan rata-rata per kapitanya, pendapatan rata-rata penduduknya itu sangat tinggi. Yang kelima itu adalah pendidikan dan keterampilan penduduk cukup tinggi, sifat kemandiriannya masyarakat tinggi, tidak tergantung pada alam. Inilah ciri-ciri negara maju. Yang kedua adalah ciri-ciri negara berkembang, di mana pertanian termasuk peternakan dan perikanan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya, berarti dikonsumsi dengan dirinya sendiri. Pada umumnya, aktivitas masyarakat menggunakan sarana dan prasarana tradisional. Contohnya seperti apa sarana dan prasarana tradisional? Membajak menggunakan kerbau, ya seperti itu. Kalau zaman sekarang itu sudah canggih, tidak menggunakan kerbau ya, tetapi menggunakan traktor. Oke. Lalu ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan pengalaman dan lamban. Perkembangan di negara berkembang itu sangat lamban ya. Kenapa? Karena kurangnya adanya komunikasi, kurangnya ada informasi, ya seperti itu. Lalu pendapatan relatif rendah, iya sangat rendah karena tidak ada pemasukan yang lebih tinggi, ya seperti itu. Lalu pendidikan penduduknya rata-rata rendah, minimal itu sampai SMA, bahkan ada juga sampai SD, ya seperti itu. Negara Jepang itu sangat lebih dibandingkan dengan negara Indonesia ya. Kalau Indonesia negara maju, negara berkembang. Jepang negara maju. Oke, pendidikannya sangat rendah ya. Lalu kita masuk ke sebaran negara maju. Wilayah Eropa, wilayah Amerika Utara, Asia Timur, dan Australia merupakan kawasan negara maju ya. Ini adalah sebaran. Lihat yang hijau itu apa? Negara maju. Yang putih negara berkembang ya. Ini apa namanya, benua apa? Peta dunia ya, peta dunia. Sebaran negara berkembang. Asia, Afrika, Oseania, Amerika bagian tengah dan selatan adalah kawasan yang memiliki banyak negara yang sangat berkembang. Lihat, kalau yang atas, ini apa? Negara apa? Negara maju. Yang bawah? Negara berkembang. Kalian bisa membedakan karakteristik dan sebaran negara maju dan berkembang? Bisa, alhamdulillah ya. Per kapita $975 atau kurang. Negara berpendapat menengah bawah memiliki PN per kapita antara $976 dan $3.855 ya. Lalu negara berpendapatan menengah atas memiliki PN per kapita antara $3.896
dolar dan 11.905 dolar ya. Ibu sudah membagi 5 kelompok menggunakan spin. Sekarang sudah melalui WhatsApp group ya. Ibu udah chat di WhatsApp group. Kalian sekarang duduk sesuai kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sok silakan duduk sesuai kelompok. Ibu akan membagikan LKPD ya, kalian kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing dengan jujur, dengan peduli, dengan kerjasama yang sangat tinggi ya. Waktunya sudah habis. Kita akan presentasi ya. Minimal satu kelompok 2 orang yang maju ke depan ya. Persiapkan teman kalian siapa yang mau maju. Sok dipilih. Kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari LKPD permasalahan sosial lingkungan di negara Cina. Jadi di sini tuh pertama-tama ekonomi Cina itu melambat akibat adaptasi dengan strategi nol COVID yang ketat dan melemahnya permintaan global atau yang biasa disebut negeri tirai bambu, mungkin tidak sedang berjuang melawan inflasi. Lalu di sini ada 5 hal yang menyebabkan permasalahan di Cina. Yang pertama itu malapetaka strategi nol COVID. Yang kedua, minimnya campur tangan dari pemerintah. Yang ketiga, krisis properti dari Cina. Yang keempat, perubahan iklim memperburuk keadaan. Dan yang kelima, raksasa teknologi Cina kehilangan investor. Lanjut. Nah, lalu perekonomian Cina ini disebabkan beberapa hal seperti kejatuhan sektor properti di negeri tirai bambu, yang dimana raksasa real estate Evergrande ini harus bangkrut dengan utang sekitar 300 miliar US dollar atau sekitar 4.650 triliun rupiah. Para analisis yakin kekhawatiran akan terjadinya bencana global terlalu berlebihan. Namun perusahaan multinasional, pekerjaannya dan bahkan orang-orang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Cina kemungkinan besar akan merasakan setidaknya sebagian dari dampaknya. Oke. Sekian dari kesimpulan dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Ratu dari kelompok 2 izin bertanya, apa dampak dari adanya pembangunan ekonomi di Cina terhadap masyarakat dan lingkungan? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Ratu. Jadi dampak pembangunan ekonomi Cina itu kan udah ngasih banyak manfaat tuh. Namun di situ tuh ada juga dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat, seperti peningkatan polusi udara itu kan bakal mengganggu kesehatan masyarakatnya. Juga polusi air dan juga polusi tanah. Oke, sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 dulu. Ayo, kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKPD, permasalahan negara maju Jepang. Semua negara memiliki masalah sosial mereka, beberapa lebih dari yang lain. Masalah sosial yang dihadapi di Jepang. Yang pertama itu ada kemiskinan di Jepang. Menurut survei Kementerian Kesehatan, tenaga kerja dan kesejahteraan, sekitar 16 orang Jepang, 1 dari 7 orang Jepang, berpenghasilan kurang dari 120.000 yen per bulan, dianggap miskin berpenghasilan rendah. Selain itu, kemiskinan relatif lansia juga merupakan masalah sosial utama. Ketika berusia di atas sekitar 70 tahun, sekitar 26%, yaitu lebih dari 1/4 penduduk, jatuh ke dalam kemiskinan relatif. Ada laporan orang tua Jepang yang melakukan kejahatan, ditangkap dan menghidupi diri mereka sendiri. Selanjutnya, tingkat kelahiran dan penuaan penduduk. Angka kelahiran rendah dan penuaan populasi mengacu pada proporsi anak-anak yang rendah dan proporsi polusi lansia yang tinggi. NS tingkat kelahiran Jepang menurun karena berbagai alasan, termasuk pernikahan terlambat, perempuan memasuki dunia kerja, dan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Selain itu, penuaan penduduk juga meningkat karena memaju kedokteran dan kesadaran kesehatan yang meningkat. Setiap tahun, pemerintah Jepang membuat kebijakan untuk memecahkan masalah ini, tetapi kenyataannya kebijakan tersebut gagal dan mendapat penolakan dari orang-orang Jepang dan atau organisasi massa. Angka kelahiran terendah di Jepang terjadi disebabkan banyak faktor seperti penurunan keinginannya untuk menikah, biaya tinggi. Sekian, ada yang ingin bertanya? Malik, boleh? Saya izin bertanya perihal tadi, upaya apa sih yang bisa dilakukan oleh Jepang untuk meningkatkan tingkat kelahirannya di negaranya sendiri? Terima kasih. Oke, Malik, kami jawab. Tadi upaya apa yang dilakukan oleh Jepang untuk meningkatkan kelahiran ya? Upaya Jepang itu dengan mengadakan kegiatan perjodohan, melarang aborsi, mendukung kelahiran di luar nikah, mengadopsi sistem baby haters. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita breaking dulu ya biar kita semangat belajarnya. Oke, dengarkan ibu ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Oke, tapi nanti yang kencang ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke. Kelompok 3. Diana. Silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari LKPD tentang bagian negara berkembang, yaitu Malaysia. Jadi, materi LKPD ini tentang pengungsi Rohingya yang kabur dari Myanmar ke Malaysia. Kaum Rohingya yang berasal dari Myanmar ini terpaksa mencari suaka ke negara-negara Asia Tenggara lainnya karena etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Banyak faktor yang menjadi pemicu awal dari konflik
Saya mau bertanya, yaitu kaum etnis Rohingya kan sudah banyak menyebar ke berbagai negara, salah satunya Malaysia. Nah, solusinya ada gak sih buat kaum etnis Rohingya tersebut? Saya izin menjawab pertanyaan dari Fitri. Ada beberapa solusi buat menangani kaum Rohingya ini. Yang pertama itu repatriasi ke negara asal, yaitu mengalihkan kaum Rohingya ini ke negaranya, yaitu Myanmar. Yang kedua itu mencarikan negaranya, kayak seperti menyediakan penampungan terpisah seperti Pulau Galang yang menjadi penampungan sementara pengungsi kaum etnis Rohingya bisa menjadi salah satu alternatif. Yang ketiga itu reintegrasi, yaitu pembentukan norma atau nilai baru sebagai penyelesaian diri dengan lembaga atau organisasi. Kayak negara ini tuh menerima pengungsi Rohingya ini secara terbuka, tetapi solusi ini tuh tergantung negaranya sendiri. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu LKPD negara maju, lebih tepatnya itu negara Amerika. Masalah yang terjadi pada negara Amerika Serikat diantaranya adalah rasis yang masih mendominasi masyarakat Amerika Serikat. Masyarakat Amerika Serikat masih sering membicarakan isu yang rasis seperti mendiskriminasi kulit hitam dan Islamofobia. Namun setelah Trump terpilih, Islamofobia semakin kuat, mungkin juga karena takut dengan umat Islam di Amerika Serikat. Kasus rasisme dan diskriminasi yang terjadi di Amerika Serikat memiliki sejarah yang kelam mengenai konflik rasial antara orang berkulit putih dan orang berkulit hitam selama kurang lebih 3 abad lamanya. Selanjutnya, masyarakat kulit putih Amerika Serikat itu sulit untuk mengasimilasi orang kulit hitam dikarenakan awal kedatangan orang kulit hitam ke Amerika Serikat hanya sebagai budak pekerja, sehingga terbentuk pola pikir mengenai orang kulit hitam sebagai warga negara kelas 2 yang menjadi sebuah sikap dalam stratifikasi sosial di Amerika Serikat. Dampak dari adanya rasisme ini adalah dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental terhadap minoritas, lebih tepatnya itu kaum kulit hitam, lalu mulai dari depresi hingga terganggunya keseimbangan kualitas hidup. Menurut survei juga, sekitar 18% orang dewasa di Amerika Serikat itu mengalami depresi atau menjalani pengobatan untuk depresi. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, seperti yang kita ketahui, rasisme di Amerika Serikat pada saat ini masih tinggi, terutama pada orang berkulit hitam dan umat Islam yang disebut Islamofobia. Apa sih solusi yang tepat untuk mengatasi rasisme di negara maju seperti Amerika Serikat? Makasih. Jadi kita tuh harus mengedukasi pemerintah bahwa memahami Islam itu tuh kayak gimana sih gitu. Jadi jangan cuma lihat mungkin ada yang nggak baik gitu ya. Cuman kita harus lihat harus memahami Islam lebih dalam gitu. Jadi jangan berpikir bahwa Islam itu buruk gitu. Terus udah gitu kayak pemerintah juga harus ikut andil di dalamnya, kayak pemerintah juga harus mengedukasi masyarakatnya bahwa Islam itu nggak buruk loh gitu. Cukup dari kami, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai diskusinya dan presentasi. Hari ini kita kesimpulan ya. Hari ini kita belajar apa? Siapa yang mau menanggapi untuk memberikan kesimpulan materi hari ini? Jadi pada pertemuan kali ini membahas tentang negara berkembang dan negara maju, dan kesimpulannya bahwa klasifikasi ini mencerminkan perbedaan signifikan dalam tingkat pembangunan ekonomi, infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan akses terhadap layanan publik. Negara maju umumnya memiliki ekonomi yang kuat, infrastruktur yang maju, dan tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi penduduknya. Sementara negara berkembang sering menghadapi tantangan dalam hal tersebut, seperti yang sudah dijelaskan oleh Malik dan juga Ratu. Namun, penting untuk dicatat bahwa status negara maju
atau berkembang bersifat dinamis dan juga dari beberapa kelompok yang telah mempresentasikan LKPD negaranya masing-masing. Kita jadi tahu mulai dari perbedaan sampai ciri negara maju maupun negara berkembang. Terima kasih untuk Dias yang udah menyembuhkan materi pelajaran hari ini. Aplaus untuk Dias. Selanjutnya kita evaluasi refleksi ya. Kalian menjawab soal-soal kuisis. Silakan dibuka. Kalian punya kuisisnya? Ya. Di layar ya. Silakan dikerjakan. Dapat. So, kodenya lihat di layar. Gunakan kuisis. Ada soal-soal di situ. Sok dikerjakan. Sok, 4, 3, 2, 1, go. Ayo, mulai kerjakan tugasnya. Ayo, baru 1, Restu, Isma, Dimas. Baru 57%. Tetap fokus ya. Tetap fokus. Dibaca soalnya yang teliti. Tetap fokus. Alhamdulillah udah semua mengerjakan evaluasi hari ini dengan materi karakteristik persebaran negara maju dan negara berkembang. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Kita akan tadi kita sudah membahas mengenai karakteristik persebaran negara maju dan negara berkembang. Minggu depan kita akan membahas dampak dari pasar bebas di Indonesia ya. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari silakan berdoa. Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum